Yang pertama adalah mendeskripsikan perancangan dan pengembangan aplikasi kesehatan yang dapat mendukung pemantauan kesehatan masyarakat. Yang kedua, mengetahui cara memastikan aplikasi kesehatan yang dirancang mampu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, mendeskripsikan implementasi sistem pengolahan data kesehatan dalam aplikasi kesehatan agar dapat memberikan informasi yang akurat. Dan yang terakhir adalah mengetahui manfaat pengembangan aplikasi kesehatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Pengertian aplikasi kesehatan. Aplikasi kesehatan adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung layanan kesehatan melalui teknologi digital. Menurut World Health Organization atau WHO, digital health mencakup penggunaan teknologi digital, seluler, dan nirkabel untuk mencapai tujuan kesehatan. Aplikasi ini menyediakan berbagai layanan seperti informasi kesehatan, digital, konsultasi daring, apotek daring, dan pemesanan janji temu dengan dokter di berbagai rumah sakit. Tujuannya adalah mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diterima. Selain itu, aplikasi kesehatan dapat berfungsi sebagai sistem informasi prosedur pelayanan kesehatan berbasis web yang digunakan untuk mendata, mengelola, dan memantau jalur pelayanan kesehatan, seperti yang diterapkan dalam aplikasi poliklinik berbasis web. Dengan demikian, aplikasi kesehatan berperan penting dalam mendukung layanan kesehatan melalui teknologi digital, memfasilitasi akses informasi, konsultasi, dan layanan medis lainnya bagi masyarakat. Jenis-jenis aplikasi kesehatan dapat dikelompokkan berdasarkan fungsinya dalam mendukung layanan kesehatan. Beberapa jenis aplikasi kesehatan. Yang pertama, aplikasi telemedicine. Aplikasi ini memungkinkan konsultasi jarak jauh antara pasien dan dokter menggunakan video call atau chat. Contoh Halodoc, Alodokter. Fungsinya adalah memberikan akses layanan kesehatan tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan, sehingga sangat membantu masyarakat di daerah terpencil. Yang B, aplikasi pemantauan kesehatan. Aplikasi yang digunakan untuk memonitor kondisi kesehatan seperti tekanan darah, detak jantung, dan aktivitas fisik harian. Contoh Fitbit, MyFitnessPal. Aplikasi ini biasanya dilengkapi dengan integrasi perangkat wearable untuk meningkatkan akurasi data. Yang C, aplikasi manajemen rumah sakit. Aplikasi berbasis web atau mobil yang digunakan oleh rumah sakit untuk mengelola administrasi, jadwal dokter, dan rekam medis pasien. Contoh SIMRS. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi layanan kesehatan di rumah sakit. Yang D, aplikasi edukasi kesehatan. Aplikasi ini menyediakan informasi tentang kesehatan, gaya hidup sehat, dan edukasi tentang penyakit tertentu. Contoh Medscape Daily Yoga. Aplikasi ini membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan. Yang E, aplikasi apotek daring. Aplikasi yang memudahkan pembelian obat secara online dengan resep atau tanpa resep dokter. Contoh Fikdokter, Go Apotik. Aplikasi ini memudahkan akses masyarakat terhadap obat-obatan, terutama bagi yang memiliki keterbatasan mobilitas. Yang F atau terakhir, aplikasi kebugaran dan nutrisi. Aplikasi yang membantu pengguna merencanakan pola makan, olahraga, dan aktivitas fisik untuk mencapai tujuan kesehatan tertentu. Contoh LifeSum dan Lost It. Aplikasi ini fokus pada pencegahan penyakit melalui gaya hidup sehat. Dengan berbagai jenis aplikasi ini, masyarakat dapat memilih sesuai dengan kebutuhan mereka untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan. Langkah dalam merancang dan mengembangkan aplikasi kesehatan. Pengembangan aplikasi kesehatan untuk pemantauan kesehatan masyarakat merupakan langkah penting dalam era digital saat ini. Aplikasi kesehatan dapat membantu meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, mendorong perilaku hidup sehat, serta memudahkan pengumpulan data kesehatan masyarakat. Merancang dan mengembangkan aplikasi kesehatan untuk pemantauan kesehatan masyarakat memerlukan pendekatan yang terstruktur dan komprehensif. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil. Yang pertama, analisis kebutuhan pengguna, identifikasi kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dalam pemantauan kesehatan. Hal ini melibatkan pengumpulan data melalui survei atau wawancara untuk memahami fitur apa saja yang diperlukan dalam aplikasi. A. Menentukan target pengguna. Siapa saja yang akan menggunakan aplikasi ini? Masyarakat umum, kelompok usia tertentu, atau kelompok dengan kondisi kesehatan khusus. B. Menentukan fitur utama.
Apa saja fitur yang paling dibutuhkan? Contoh pelacakan aktivitas fisik, pemantauan gejala penyakit, pengingat konsumsi obat, dan akses ke informasi kesehatan, serta konsultasi online dengan tenaga kesehatan. 2. Perancangan antarmuka pengguna atau UI. Desain UI yang intuitif dan mudah digunakan oleh semua kalangan sangat penting untuk memastikan aplikasi dapat diakses oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk pengguna yang kurang familiar dengan teknologi. Gunakan desain yang menarik. Tampilan visual yang menarik akan membuat pengguna lebih termotivasi untuk menggunakan aplikasi secara teratur. Penggunaan kerangka kerja seperti Flutter dapat membantu dalam pengembangan UI yang responsif. 3. Pemilihan metode pengembangan. Metode pengembangan perangkat lunak yang tepat seperti model waterfall atau agile perlu dipilih sesuai dengan kebutuhan proyek. Menurut kajian literatur, metode waterfall sering digunakan dalam pengembangan aplikasi kesehatan. A. Pilih platform seperti Android, iOS, atau keduanya. Pertimbangkan target pengguna dan ketersediaan sumber daya. B. Gunakan teknologi yang tepat. Pilih teknologi yang sesuai untuk fitur-fitur yang akan dikembangkan. C. Prioritaskan keamanan data. Lindungi data pribadi pengguna dengan menerapkan enkripsi dan mekanisme keamanan lainnya. 4. Pengembangan fungsionalitas utama. Fitur-fitur seperti pencatatan data kesehatan, pengingat jadwal pemeriksaan, dan informasi edukatif tentang kesehatan perlu diimplementasikan. Integrasi dengan sistem informasi kesehatan yang sudah dapat meningkatkan efektivitas aplikasi. 5. Pengujian aplikasi. Lakukan pengujian menyeluruh untuk memastikan aplikasi berfungsi dengan baik dan bebas dari kesalahan. Uji aplikasi untuk memastikan tidak ada bug atau error yang mengganggu kinerja. Metode pengujian seperti black box testing dapat digunakan untuk menguji fungsionalitas aplikasi. Kumpulkan umpan balik pengguna, minta pengguna untuk memberikan masukan mengenai pengalaman mereka menggunakan aplikasi tersebut. 6. Implementasi dan pemeliharaan setelah aplikasi diluncurkan. Pemantauan dan pemeliharaan rutin diperlukan untuk memastikan aplikasi tetap relevan dan berfungsi dengan baik. Tingkatkan fitur-fitur aplikasi secara berkala berdasarkan masukan pengguna dan perkembangan teknologi. Feedback dari pengguna dapat digunakan untuk perbaikan dan pengembangan fitur lebih lanjut. Aspek penunjang aplikasi kesehatan mampu meningkatkan aksesibilitas. Untuk memastikan aplikasi kesehatan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, perlu diperhatikan beberapa aspek berikut. A. Desain inklusif. Antarmuka pengguna yang sederhana, desain ini harus intuitif dan mudah digunakan oleh semua kalangan, termasuk lansia dan mereka yang kurang familiar dengan teknologi. Bahasa yang mudah dipahami, hindari penggunaan istilah medis yang terlalu teknis dan gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Aksesibilitas untuk pengguna disabilitas. Pastikan aplikasi dapat diakses oleh pengguna dengan berbagai jenis disabilitas seperti tunanetra atau tunarungu. B. Fitur yang relevan. Pemantauan kesehatan mandiri, fitur-fitur seperti pelacakan aktivitas fisik, pemantauan gejala penyakit, dan pengingat konsumsi obat dapat membantu penggunaan menjaga kesehatan mereka secara mandiri. Konsultasi jarak jauh. Fasilitasi konsultasi dengan tenaga kesehatan melalui video call atau chat dapat meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil. Akses ke informasi kesehatan yang akurat. Sediakan informasi kesehatan yang akurat dan terpercaya serta sumber daya pendidikan kesehatan yang relevan. C. Integrasi dengan sistem kesehatan. Integrasi dengan rekam medis elektronik. Integrasikan aplikasi dengan sistem rekam medis elektronik untuk memudahkan pengelolaan data pasien dan meningkatkan koordinasi perawatan. Kolaborasi dengan tenaga kesehatan. Libatkan tenaga kesehatan dalam pengembangan dan implementasi aplikasi untuk memastikan relevansi dan kualitas layanan yang diberikan. D. Keamanan dan privasi data. Proteksi data yang kuat.
Implementasikan sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data pribadi, penggunaan dari akses yang tidak sah. Transparansi kebijakan privasi. Informasikan kepada pengguna mengenai bagaimana data mereka akan digunakan dan disimpan dengan baik. Evaluasi dan perbaikan. Berikan umpan balik pengguna. Kumpulkan umpan balik pengguna secara berkala untuk mengetahui tingkat kepuasan dan kebutuhan mereka. Untuk memastikan bahwa aplikasi kesehatan yang dirancang mampu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat, beberapa strategi dapat dilakukan, yaitu yang pertama, implementasi telemedicine. Penggunaan telemedicine memungkinkan layanan kesehatan menjangkau daerah terpencil sehingga akses masyarakat terhadap layanan medis meningkat. Kedua, digitalisasi rekam medis. Penerapan rekam medis elektronik dan sistem manajemen informasi kesehatan berbasis web dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan kesehatan. Yang ketiga, penggunaan aplikasi berbasis lokasi. Aplikasi yang memanfaatkan layanan berbasis lokasi dapat membantu masyarakat menemukan fasilitas kesehatan terdekat dengan rute tercepat. Keempat, pengembangan e-health berbasis mobile. Aplikasi e-health berbasis mobile dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan seperti pendaftaran pasien, konsultasi medis, dan informasi kesehatan lainnya. Selanjutnya, integrasi kesehatan buatan atau AI. Penerapan AI dapat kesehatan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan, misalnya dalam diagnosis, pemahaman data medis, dan manajemen rumah sakit. Integrasi AI membantu tenaga medis dalam memberikan layanan yang lebih akurat dan cepat. Sistem pengolahan data kesehatan yang akurat sangat penting dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Aplikasi kesehatan harus dapat menyediakan informasi yang tepat dan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan. Di era globalisasi, perkembangan teknologi yang pesat mengharuskan pekerjaan diselesaikan secara efektif menggunakan komputer, sebuah informasi dan pengolahan data yang cepat. Mengembangkan
pengembangan aplikasi kesehatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Pengembangan aplikasi kesehatan telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk di bidang kesehatan publik. Pelayanan kesehatan publik merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan berbagai lembaga terkait untuk menjaga, meningkatkan, dan melindungi kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Dalam era digital ini, pengembangan aplikasi teknologi digital memberikan potensi besar untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan publik melalui peningkatan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan. Perkembangan teknologi digital telah memungkinkan adanya transformasi dalam cara kita mengakses informasi, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan sistem kesehatan. Pengembangan aplikasi kesehatan memiliki berbagai manfaat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, antara lain: A. Manfaat langsung. Akses mudah. Pengguna dapat mengakses informasi kesehatan dan layanan medis secara online. Penghematan waktu. Penggunaan dapat melakukan reservasi, pengajuan obat, dan lainnya tanpa harus menunggu lama. Peningkatan akurasi. Data pasien lebih akurat dan terintegrasi. Pengawasan kesehatan. Pengguna dapat memantau kondisi kesehatan secara real time. B. Manfaat klinis. Diagnosis dini. Aplikasi dapat membantu deteksi penyakit lebih awal. Pengobatan tepat. Dokter dapat memberikan rekomendasi pengobatan berdasarkan data pasien. Pemantauan pasien. Dokter dapat memantau kondisi pasien secara remote. Pengurangan kesalahan medis. Data yang akurat mengurangi resiko kesalahan medis. C. Manfaat ekonomis. Penghematan biaya. Mengurangi biaya administrasi dan penggunaan sumber daya. Peningkatan efisiensi. Proses pelayanan kesehatan lebih cepat dan efektif. Pengembangan industri kesehatan. Mendorong pertumbuhan industri kesehatan digital. D. Manfaat sosial. Peningkatan kesadaran kesehatan. Pengguna lebih sadar akan pentingnya kesehatan. Pengaksesan layanan kesehatan. Masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan lebih mudah. Pengurangan disparitas kesehatan. Aplikasi dapat membantu mengurangi kesenjangan akses kesehatan. Pengembangan aplikasi kesehatan harus mempertimbangkan privasi, keamanan, dan regulasi kesehatan. Kesimpulan, aplikasi kesehatan merupakan perangkat lunak berbasis teknologi digital yang dirancang untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan meningkatkan kualitas layanan yang diterima. Berdasarkan definisi WHO, aplikasi ini mencakup penggunaan teknologi digital, seluler, dan nirkabel untuk mencapai tujuan kesehatan. Layanan yang disediakan meliputi informasi kesehatan digital, konsultasi daring, pemesanan obat melalui apotek daring, hingga penjadwalan janji temu dengan dokter di rumah sakit. Tujuan utama aplikasi kesehatan adalah memberikan kemudahan akses terhadap layanan kesehatan, meningkatkan efisiensi pelayanan, dan mengelola data kesehatan secara lebih baik. Selain itu, aplikasi ini juga berfungsi sebagai sistem informasi berbasis web untuk memantau jalur layanan kesehatan seperti yang diterapkan pada aplikasi poliklinik berbasis web. Penggunaan aplikasi kesehatan untuk pemantauan kesehatan masyarakat memerlukan pendekatan terstruktur dan komprehensif. Proses ini melibatkan analisis kebutuhan pengguna, identifikasi target pengguna, serta penentuan fitur utama yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi digital, aplikasi kesehatan dapat membantu meningkatkan akses layanan kesehatan, mendorong perilaku hidup sehat, dan mempermudah pengumpulan serta pengelolaan data kesehatan masyarakat.